Makanya Hagai Tuhan pakai bilang begini. Lanjut. Jadi naiklah ke gunung, ya. Kata naiklah ke gunung. Kalau praktik di Ketong, hanya ada gereja tertentu yang boleh jalan proposal pembangunan, Ketong jangan. Ketong diajarkan dididik di gereja kami. Kalau mau bayar kaya begitu, so sejata. Hanya Ketong begitu, nah. Dididik untuk jangan. Kalau orang yang sumbang, ya silakan. Tapi kalau bawa proposal, kopi, bikin muka baru salum, atau ada usir, sana malu. Ini potong kerjaan aja dia segala aja rumah. Kalau potong pilih proposal, baik kok pilih di orang baik. Maka orang juga hitam, orang agak sedikit culas, itu repot. Ya. Nah kata naik ke gunung, kata naik itu pasti kerja keras. Naik gunung ini, kerja keras ini, pikul kayu naik ke atas. Ya mungkin naik di sini yang saya gambarkan apa ya? Saya tidak tahu inisiatif saudara bekerja keras, pikir keras untuk gereja apa. Tapi setelah saya bicara dengan tukang dan nanti bicara ini kebetulan ketua panitia lengkap. Awalnya rencana bocor pakai sinar bangunan, ya. Dari kemampuan tukang bikin bagesting bocor 1-2 kali, beta hati tepuku ya. Dengan orang di bawah sehingga bangun apa campuran jatuh maling kundang, kaku dan campuran. Akhirnya beta pikir-pikir dua kemungkinan. Kalau son jadi apa berarti potong kalau naik gunung maka kita naik cor. Tikarnya potong cor proyek 1 hari itu semua bisa datang kerja. Ya bapak-bapak ada waktu hari libur kata hantam rame 1 hari juga habis. 70 orang kasih keluar doi dari gereja masak yang enak-enak rame-rame berpegang tangan ya jangan pegang piring pegang tangan lo baru selesai rame haleluya. Jadi kesimpulannya saudara naik ke gunung kerja sama-sama. Lihat ayat berikut ya. Hagai 2 ayat 5. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yozadak imam besar, kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Tuhan kuatkan mereka. Jangan lemah untuk pekerjaan Allah. Harus ada kekuatan yang luar biasa ya. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mari kita bekerja bersama-sama untuk pekerjaan Allah. Tentu saya mesti beri penekanan bukan cuma di sini, amin. Karena Anda ini kan datang dari persekutuan doa Anda. Di persekutuan doa suruh kerja, bikin ini, cari dana, lakukan sungguh-sungguh. Tidak harus di sini. Anda jangan salah mengerti saya. Ya, dimanapun Anda bisa menabur yang terbaik. Kalau memang itu untuk kemuliaan Allah, bantu mereka. Amin. Nanti egois, sudah ketong, saya sudah pikir, amin, sudah egois. Tidak begitu. Saya didik kita semua. Lihat, ada orang susah pekerjaan Allah, ada persekutuan doa, silakan bantu mereka. Ya. Tapi ya kalau pesan saya kalau kasih biasa jalan proposal nanti orang nggak berani ketong. Biar orang inisiatif kalau lebih begini nih Pak mau pelayanan di korban mau Pak biasa saya sendiri deh istri dan anak-anak yang ongkos pulang deh. Pelayanan di korban mau pulang kampung. Ya, yang berikut saudara, kata biasa 10:30 berhabis, tahu? Menyenangkan Tuhan dengan total, pasti akan berhadapan dengan sejumlah tantangan. Nah, saudara kalau belajar tentang sejarah, ya, memang betul Tuhan pakai mereka-mereka seperti Zerubabel, Ezra, Nehemia. Tapi khusus Nehemia, itu ada proyek lain dari Nehemia, bukan bangun bait Allah 2, tapi Nehemia ini mau bangun itu tembok Yerusalem yang seruntuh, ya. Dan pada waktu Nehemia mau bangun, saudara-saudara, tantangannya dari bangsa-bangsa sekitar, terutama dari 2 orang bernama Sanballat dan Tobia. Apa yang mereka lakukan untuk melemahkan orang-orang ini? Mereka olok-olok. Saudara lihat ini ya. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, ini Nehemia, ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Jadi ini memang ejek, olok, hina pekerjaan yang sedang dilakukan bagi Tuhan. Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia. Jadi Sanballat dan Tobia ini 2 orang yang paling mulu bisa, laki-laki mulu perempuan. Lalu berkatalah Tobia,
Orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Betapa penghinaan ini begitu luar biasa kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, tidak bisa tidak. Kita melayani Tuhan, ada ya Allah kita. Pegang Alkitab dan lebih lebih menarik antero. Kau baru melangkah sehingga sekali lebih, tapi ada tahu selalu, lu buka sekali segala macam, kita tahu semua. Saudara, itulah orang. Kau mau maju, kau mau bangkit sedikit, ada saya omongnya sana membangun, ya. Jadi begitu, saudara. Kalau pelayanannya total, pasti ada yang begini. Kalau Anda aman-aman sempurna karena Allah curiga, Anda tidak total. Kok sempat aman-aman sempurna? Bisa orang musuh di mana? Tidak bisa begitu orang ikut Tuhan. Masa saudara nyambung dengan semua orang? Yang mati juga nyambung, semua nyambung, ya memang. Saudara memang tidak total. Ya betul lihat, kalau memang ayat-ayat mau konsultan dia cuci maki, saudara tidak bisa begitu. Pantas kalau nyambung dengan semua orang. Hati-hati ya saudara, bukan itu saja. Dan mau mengadakan serangan, mau membunuh. Saudara lihat di sini ya. Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Ammon, ya, dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marah mereka. Tadi doa bilang nanti anjing melompat, ternyata maju. Ternyata maju. Orang begini tambah bingung, tambah olah kok pekerjaan tambah maju. Nah ini dia. Lanjut. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tadi kalau orang belum lemah, ini kan lebih kasar, hantam dong, serang mereka. Lihat ayat lain. Tetapi lawan-lawan kami, sekali lagi langsung di bagian merah saja ya, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Lanjut, ya. Mereka akan menyerang kita. Berarti ayat-ayat yang menuturkan bahwa mereka tidak sedang segala upaya dipakai. Bukan hanya Allah, mau bunuhlah, mau seranglah, ya. Lalu mereka juga saudara-saudara masih ada lagi. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehatabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di bait suci dan mengunci pintu-pintunya. Kemudian, karena ada orang-orang yang mau datang membunuh engkau, ya malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Allah tidak puas, serang lagi, bikin kacau lagi, bahkan rancangan pembunuhan diadakan. Tidak cukup sampai di situ, mereka mulai menjebak dan menfitnah lagi. Saudara lihat, maka Sanballat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Dalam surat itu tertulis, jadi pakai surat ya. Sekarang makanya SMS teror, ya SMS teror. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Geshimu membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Ini fitnah, tidak begitu tujuan mereka. Mereka tidak berontak, tapi orang-orang sudah pakai segala upaya. Orang tidak lemah, mau bunuh. Bunuh juga pekerjaan Allah tetap maju. Ini kali fitnah, bila dong mau memberontak. Lanjut. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Lihat, ini kapan mau jadi raja? Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memerintahkan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian ada seorang raja di Yehuda. Padahal dia tidak pernah omong itu. Dia bikin surat dia mau jadi raja. Disetujui nabi-nabi kok angkasan dia. Ya, lihat di sini. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berunding. Jadi ini segala upaya dipakai untuk menghambat pekerjaan. Itulah saudara-saudara. Kalau orang melayani Tuhan dengan total, pasti berhadapan dengan sejumlah tantangan. Omong kosong kalau pelayanan tidak ada tantangan. Pelayanannya murni, pelayanannya asli, model-model begini ada. Difitnah lah, orang omong pendeta pun nama di belakang lah, orang itu sudah biasa. Makanya waktu beda ini ada omong Pak pun nama sudah baik biasa sah. Yang pertama, beta tahu itu tantangan. Yang kedua, jujur saja. Beta juga pernah omong orang pun nama. Jarang pendeta mengaku begini. Pendeta semua kan mau kelihatan ke malaikat, so beta juga pernah omong orang pun nama. Tanam kadondo kan panen kadondo. Tanam kalapa kan panen kalapa. Iya toh? Masa tanam kalapa ini mau ke Sabua? Oh nggak mungkin banget. Kalapa kok kitunya Sabua gitu loh. Sabuanya gede-gede banget, podak dong. Sabua. Jadi saudara, ini ada surat-surat ancaman. Saudara lihat ini. Juga mereka sebut-sebut
segala kebaikan Tobia di mukaku dan segala perkataan terus dibeberkan kepadanya. Pula Tobia mengirim surat-surat untuk menakut-nakuti aku. Jadi kalau ada orang yang kirim surat kaleng apa, itu gaya kuno, gaya Tobia. Ini gaya zaman dulu dong, bukan gaya sekarang. Gaya kampungan, gaya kuno tuh bikin tak orang pakai SMS, pas berpatah nomor, ditelepon di si kumana batas itu, asal lu tahu, lu pelaki tuh, dan dia tahu lah. Coba gitu, wajar sah. Ini namanya gaya Tobia, gaya dulu. Barang 1000 tahun yang lalu, pada zaman Yesus loh, ini masih zaman Nehemia. Gaya kuno mama. Ya, sejauh ini sih kalau ada SMS beta begitu. Hanya ada satu SMS tak salah tulis saya, istri bundara pun tinggi. Paling sambil. Kus bata hede orang kan. Karena aku bertanya, jaga anak, kok anak, ikut absen buka mulut saya. Diminta boleh geng di rumah Kok saya ngesal? Sudah. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang terjadi. Jadi tidak ada pelayanan yang aman-aman ya saudara. Tetapi saudara jangan takut. Tuhan tetap pasti memberi kita kekuatan. Amin. Makanya jangan Hagai itu. Tuhan bilang maka berangkatlah Hagai itu Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa demikian. Aku ini menyertai kamu. Jadi jangan takut dia omongan orang. Ya. Jangan tukang kerja pica sedikit saudara di bagus di belakang. Besok bilang tukang bodoh. Jangan. Beta jangan. Beta kasih ingatnya dengan beta jangan. Itu tukang Tuhan yang kiri. Ya saudara jangan. Karena kamu tahu apa tongkat di sini lah campur kapur alay. Kau mau membangun rumah, kamu mau main petak umpet sekaligus abon. Jangan dia ini coba diri semua bagus tuh. Iya tapi dulu kan pica, iya dulu masa sekarang sudah bagus. Ada orang yang lihat tukang kerja tersalah nih, besok bilang ya, jangan. Amin. Soalnya dukung, mau belakang lah. Waktu salah pilih ini bukan Tuhan kehendaki, bukan. Jangan. Tuhan Allah yang pakai. Amin. Susah juga. Jadi saudara, Tuhan pakai Hagai, Tuhan sampai kekurangan orang untuk pakai memuat. Ada di sisi lain orang dalam tapi Tuhan bisa kirim hamba-hamba Allah, nabi-nabi, atau SMS yang bukan teror tapi membangun. Amin. SMS ayat pagi-pagi. Tuhan bisa pakai banyak orang untuk memuatkan. Lihat ayat lain. Hagai 2:5-6. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu. Jangan lemah-lemah. Hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Hai Yosia bin Yosanat imam besar. Kuatkanlah hatimu. Hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Ayat lain lagi. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Aku bikin apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku yang tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Takut ya. Kalau memang tulus rumah Allah, ini proyek contoh itu dan ini juga. Kalau memang dari Tuhan berdiri. Kalau bukan dari Tuhan akan ancol. Tanda itu asa, susah-susah. Kalau memang dari Tuhan dia akan berdiri, maka sampai rata ancol. Saya pribadi percaya ini dari Allah. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penting ya. Dan yang terakhir, saudara muka mulai saudara, tapi tetap bertahan sebentar. Amin. Karena kalau kumpul keluarga omong yang saudara bisa omong lama. Tapi kalau dengan firman, amin. Poin ketiga yang perlu kita belajar ya. Ini tambahan dari Zakaria menguatkan. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel punyanya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Jadi kita melayani, membangun, khotbah kiri kanan, pelayanan, kunjungi segala macam. Itu bukan karena kita, tetapi roh Allah. Tidak ada orang hebat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada pendeta super, tidak ada pendeta bilang, oh dia paling soalnya ada. Di sini dididik, jangan begitu. Kita puji-puji Allah, bukan puji-puji pendeta, atau puji-puji panitia, atau puji-puji worship leader. Apalagi kalau Maria senang, seperti ini WR ini ya, ini yang lain sampai jangan. Amin. WR semua sama saja. Amin. Biar Tuhan yang nilai saudara. Begitu ya Maria.
Oke, Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab dengan pekerjaan. Jadi saudara jangan tahu, ya. Ada satu cerita. Ada satu anak nama Rio, ini saudara sudah pernah dengar ini cerita. Anak terlalu polos, nah dia ada kekurangan macam-macam. Dia mama sakit, dia butuh seragam. Lalu kalau dia tahu Tuhan dia bertanggung jawab, dia tulis surat di Tuhan. Ya, dia tulis semua surat, dia isi surat kira-kira begini, ya. Kepada yang terhormat Tuhan di sorga. Ya. Ini Rio. Salam Tuhan yang baik. Saya mau melanjutkan sekolah, tapi orang tua saya tidak punya uang. Ibu saya juga sedang sakit dan saya ingin memberikan obat untuk ibu. Tuhan, saya butuh uang 20.000 untuk beli obat ibu, 20.000 rupiah untuk membayar uang sekolah, 10.000 rupiah untuk membayar uang seragam, dan 10.000 rupiah lagi untuk uang buku. Jadi total semuanya adalah 60.000 rupiah. Terima kasih Tuhan, saya tunggu kiriman uangnya. Rio sampai di sini. Lalu dia tulisin surat, dia isiin surat, dia bawa di kantor pos. Kantor pos dia tinggal alamat, ini alamat Tuhan di sorga. Saya cabang pos di mana di sana? Anak bola, setelah Rio, anak kecil ini masa bola SD itu. Dibaca, aduh ini parah nih, ini alamat Tuhan di sorga. Surat yang tadi, Tuhan di sorga. Maka pihak pos dia, kalau bagian dia bicara, akhirnya dia antar di kantor polisi. Dan diantar di kantor polisi. Kepala polisi buka begini, hilang. Dia panggil anak buah sana, kumpul dulu, ada berapa nak kumpul. Kumpul, sudah 60.000. Sudah ada anak buah satu diantar, dan anak buah isi. Rokok sana ada. Kas keluar 5.000 beli rokok, ya tinggal 55.000. Akhirnya antar pergi alamat Rio. Langsung Rio tulis surat kembali, dia bilang begini. Kepada yang terhormat Tuhan di sorga. Tuhan yang baik. Terima kasih atas kiriman uangnya. Namun kalau boleh usul, Tuhan, lain kali kalau mau kirim uang lagi, jangan lewat polisi. Karena kalau lewat polisi, kena potongan 5.000 rupiah. Rio. Anak-anak polos ya. Kalau kata lihat sih kok lari di kantor pos, di kantor polisi walaupun kurang 5.000, tapi sesungguhnya membuktikan bahwa Allah bertanggung jawab. Amin. Allah bisa pakai siapa saja. Allah bisa pakai miliaran cara. Sekali lagi satu cara, Allah banyak cara. Makanya kalau bicara tentang pekerjaan Tuhan, saudara jangan pernah takut. Sebab Allah berjanji harta segala bangsa itu bisa Tuhan alirkan ke rumah Allah. Saudara lihat ini, ya. Hagai 2 ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan maunya apa yang sudah mungkin? Tuhan bisa goyangkan ya, orang-orang kafir. Kata menggoncangkan di sana, ya aku akan menggoncangkan. Itu dia pakai kata Ibrani rawash, ya. Itu sama menggoncang sampai tumpah keluar. Bahasa Kupangnya tapoa. Tuhan kalau mau kasih berkat sampai tapoa. Amin. Jadi saudara kalau harus melakukan Tuhan mau berkati dia sampai tapoa. Apa yang mungkin bagi Allah. Amin. Bahkan Allah bisa gerakan bangsa-bangsa kafir untuk kirim berkat-berkatnya. Saudara lihat di sini ya. Yesaya 60 ayat 5 sampai 7, 11, 13 dan 17. Pada waktu itu engkau akan heran melihat yang berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Media, dari Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Nebayot Kedar ini anak-anaknya Ismail, keturunan Ismail. Itu yang disinyalir orang-orang Arab semua. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa gerakan siapa saja. Orang kafir sekalipun Tuhan bisa menggerakkan. Akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyamarakan rumah keagunganku. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa. Ayat 11. Baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan.
kemuliaan dibangun, yaitu pohon-pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Hanya mau menuturkan kepada saya dan saudara bahwa kalau kita melakukan pekerjaan Allah, Allah yang kita sembah, Allah yang bertanggung jawab. Amin. Anda dapat mengirimkan berkat-berkat luar biasa. Saya percaya kalau diberi kesempatan Bapak Mama, kakak adik, saudara, satu-satu bersaksi, semua Anda akan sepakat bahwa Tuhan tidak kekurangan cara dalam hidup Anda. Amin. Tuhan tidak kekurangan cara. Jadi mari, kalau kita sedang membangun pekerjaan Allah, jangan takut. Awal di sini dicental, bikin Natal, dana 20 juta. Ada yang bilang, aduh 20 juta kembali. 20 juta banyak. Banyak buat kau, buat Tuhan Allah sampai banyak. Amin. Buat Tuhan Allah tidak banyak, sedikit itu. Supaya lebih mantap saudara-saudara, langsung ayat penutup. Satu ayat terlalu banyak. Mazmur 24 ayat 1. Apa yang Daud bilang? Langsung ayat penutup sudah. Masih banyak ayat, ya. Mazmur Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalam. Amin. Tuhan yang punya semua. Semua barang Tuhan punya. Semua barang Tuhan pun. BRI, NTT, apa lagi? Mandiri, BCA. Mentang-mentang ada orang BCA. Semua barang Tuhan punya. Pegadaian Tuhan pun. Orang kaya di dunia Tuhan Allah pun. Kau Tuhan masuk ke debat ini cek dong Pak Mel nomor rekening gereja. Apa yang sudah bisa? Amin. Lalu saudara mulai menyeret saya, ini teologi kemakmuran. Tidak. Ini hanya mau kasih tahu Allah kita bertanggung jawab. Amin. Kan yang saya bicara rumah Allah, bukan rumah pribadi. Rumah Allah. Saya tidak bicara rumah Allah. Nah kalau saudara, kalau rumah Tuhan disuruh dipulihkan, Anda yang tadi berlubang tidak akan berlubang lagi. Ya. Makanya ada orang yang heran, sampai sekarang kasih perpuluhan dia masih bahitung dengan Tuhan Allah. Kasih aspato makan apa? Sejak kapan Anda kasih perpuluhan, Tuhan izinkan Anda makan batako? Tidak ada, Anda tetap makan nasi dan tanya dia makan apa. Terakhir Tuhan bukan sampai kasih makan, Tuhan bikin ini kanker di gusi dong, bertahu. Kalau kanker gusi mau makan apa? Kasih lo kalau sini kasih jangan. Kasih perpuluhan pakai tanya es makan apa? Saudara, perpuluhan itu Tuhan Allah hanya latih batong kau taat, kau setia, sayang sama Tuhan. Baik kau Tuhan minta 10, amin. Kalau Tuhan minta semua, Anda mau melawan. Tuhan kasih keluar ayat baru, semua yang ada padamu, kacamata, bibir merah, semua lucu. Itu semua yang ada pada Anda, ini siapa pembara? Coba tanya, bukankah ayah bila aku lahir dari telanjang, nanti mati di telanjang? So bawa apa-apa? Ya kan harus bisa pakai galang gading, mas, cincin giwang, segala rupa. Haleluya. Tuhan Allah yang kasih, amin. Itu juga kau minta semua 90 lu pakai subuh ya. Urus anak, urus keos, bukan 10 itu bawa kau susah di apa? Tidak, mama ada orang yang dari Tuhan Allah saja bisa begini. Memang ada pro kontra. Beda kan Pak Ratu Sabdono setolak perpuluhan. Tahu kenapa lah? Makanya hari Rabu Anda datang. Rabu itu antara dua topik yang saya bahas. Yang pertama bahas perpuluhan. Kan sebanyak pendeta tolak perpuluhan sekarang. Kita mau bahas perpuluhan Tuhan, kita biar tidak Rabu ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang manusia yang betul tubuh, roh, jiwa, atau cuma tubuh, roh dan jiwa. Jadi roh atau jiwa itu dianggap sama. Tapi ada pemahaman sonde, tubuh lain, roh lain, jiwa lain. Ada yang sonde, tubuh ada, tapi roh dan jiwa itu sama, hanya beda, kata aslinya beda, tapi digunakan secara bolak-balik di Alkitab. Nah, Anda kalau mau tahu jawabannya, Rabu itu ada seminar. Kemarin kita seminar minyak urapan dan banyak orang luar biasa di sini. Dan banyak orang mengerti tentang minyak urapan yang sekarang orang pakai ini salah mengerti. Beda ya, minyak obat Yakobus, oleskan minyak sembuh. Itu minyak yang secara alamiah punya khasiat menyembuhkan. Kalau minyak urapan di Keluaran 30 ayat 22 sampai 33, itu minyak untuk kepentingan upacara agama. Bukan sembarang bagi-bagi di jemaat, bukan. Itu untuk dikuduskan dan kakas, lalu kuduskan imam-imamnya. Kalau sekarang kita tidak dikuduskan pakai minyak, kita dikuduskan pakai apa? Pakai Roh Kudus. Amin. Begitu, supaya orang mengerti.
Jadi praktek minyak urapan itu memang keliru, bahkan minta maaf sesat. Apalagi Papa Riaji punya pakai lah, aduh lebih kacau lah. Dia ikuti dari kitab Talmud nah. Kitab Talmud itu menuliskan bahwa Henok masuk surga karena minyak urapan. Ini bahaya. Orang masuk surga itu darah Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru semua darah Yesus. Bukan minyak urapan. Ini super bahaya dan sesat. Makanya Anda jangan lihat banyak orang ikut orang. Teman saya tukar pikiran yang saya di Facebook. Kalau saudara berteman, kita lihat ada komentar banyak-banyak. Ya S2, Master Teologi. Tapi kita dukung yang satu. Dia bilang bro, perhatikan baik-baik konteksnya, bla 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 bla. Akhirnya mengerti juga, puji Tuhan. Ya belajar Alkitab baik-baik supaya kita jangan sabar praktek-praktek pelayanan. Minyak urapan kok bagi hambur begitu. Tahu tidak? Di dalam keluaran minyak urapan kasih ke orang awam itu dilempar mati. Ini variasi hantam semua. Jelas kontradiktif. Mana yang betul? Kau mau percaya Musa apa Pariaji? Musa kan jam bagi sama orang, cuma imam dan anak-anaknya yang imam juga. Pariaji bilang Tuhan yang ngomong yang bagi semua. Masa Tuhan Allah kita tidak bercabang? Omong di Musa lain, omong di Pariaji lain. Kalau Anda yang percaya Pariaji betapa kelirunya Anda. Ingat ayat yang begini. Jalan yang benar yang sempit itu sedikit orang yang lewat. Jalan yang sesat banyak orang yang lewat. Jadi kalau dia orang banyak, ikut belum tentu banyak sampai sesat. Amin. Jadi intinya, mari kita melayani Tuhan, ikut pengajaran-pengajaran yang sehat. Saya juga belajar, bukan saya tahu yang surga. Saya belajar, saya punya teman adik-adik saya yang pintar-pintar. Khotbah saya catat kok, kembangkan sendiri. Tidak apa-apa. Saya jiplak khotbah mereka, iya, kembangkan sendiri. Tidak ada dosa jiplak khotbah. Tidak dosa, asal Anda jangan memuji bilang, ini bepung aja, itu dosa. Amin. Kalau Anda belajar dari orang, tidak belajar, tidak ada masalah, tidak dosa itu. Lebih baik mana? Belajar firman atau belajar bikin dosa? Kalau belajar firman kan. Tuhan Yesus bilang begini, pergi jadikan semua bangsa muridku dan ajar mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya yang diajar tidak boleh meleset dengan apa yang pernah mereka terima dari guru mereka. Nah kalau rasul-rasul belajar dari orang lain, apalagi pendeta Melatok yang bodoh nih. Kalau belajar dari orang lain bahaya. Ingat, Roh Kudus di atas segala-galanya. Tapi orang di sekeliling kita adalah alat Tuhan untuk melengkapi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama.